Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan saya, Roni Francis, di dalam program Roni Metafisika. Di mana program ini kita akan selalu membahas bukan hanya soal keberuntungan, tetapi juga soal bisnis, karir, kesehatan, dan juga banyak hal lainnya. Kalau misalnya kita sudah ketahui bahwa di dalam program ini kita sudah banyak membahas mengenai kesehatan di dalam tahun 2025, bagaimana bisnis. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana karir Anda di dalam perusahaan di dalam tahun 2025. Apakah karir Anda masih aman? Apakah Anda berada di dalam jalur keterampilan yang aman? Atau jangan-jangan Anda bermasalah dan Anda butuh untuk menyesuaikan dengan segera. Nah, mari kita lihat pada layar di balik saya ini. Nah, yang pertama, yang sering sekali saya selalu sampaikan, dan ini akan menjadi satu namanya penanda di dalam tahun 2025, terutama di dalam bidang karir. Banyak sekali orang mengatakan bahwa tahun 2025 ini banyak sekali masalah, sehingga akan terjadi pemecatan massal. Akan terjadi pemecatan atau pemutusan hubungan kerja yang ternyata banyak sekali terjadi di dalam tahun ini. Akan tetapi, di dalam tahun 2025, dengan ada nama ular kayu, bukan hanya terjadi namanya ada hambatan, akan tetapi ada banyak potensi di dalamnya. Loh, kalau misalnya seperti itu, banyak hal dong yang mengatakan, kok bisa berbeda? Bukannya orang bilang, tahun ular kayu ini banyak masalah. Kenapa bisa ada terjadi banyaknya potensi? Nah, hal ini yang harus kita ketahui dari karakteristik dari ular itu sendiri. Ular itu mempunyai suatu karakteristik yang sangat-sangat baik menjadi seorang namanya strategis. Artinya, Anda mampu melihat peluang jauh lebih baik tahun 2025. Akan tetapi peluang tersebut bukanlah suatu peluang yang sama seperti tahun 2024, di mana tahun tersebut adalah tahun naga. Tahun 2024 adalah tahun di mana Anda dapat melihat suatu peluang dengan lebih jelas. Akan tetapi, tahun 2025, karena ini adalah tahun ular, maka yang dilihat adalah peluang-peluang kecil, di mana peluang tersebut mampu untuk bisa berkembang apabila kuncinya satu, menjadi seorang strategi mampu mengelolanya dengan baik. Hal inilah merupakan suatu kelebihan dari ular itu sendiri. Nah, terutama kalau kita bisa melihat ular di dalam tahun ini adalah ular kayu. Nah, di dalam tahun namanya ular kayu, ular itu sendiri adalah dari elemen api. Jadi kalau misalnya kita melihat ada kayu yang masuk di dalam elemen api, apa yang terjadi? Maka apinya akan semakin besar. Artinya, untuk bagi ular itu sendiri makin banyak potensinya. Akan tetapi dengan banyak potensi tersebut bukan berarti akan banyak sekali peluang yang Anda dapat dan semuanya akan berhasil. Ingat, kunci dari ular adalah pengelolaan. Bagaimana cara Anda melakukan namanya strategi. Apabila Anda mempunyai namanya potensi, Anda mempunyai namanya suatu peluang, tetapi Anda tidak dapat mampu mengelolanya dengan baik, maka tahun 2025 ini Anda akan lalui begitu saja. Atau bisa jadi tahun 2025 ini Anda akan jauh lebih miskin daripada sebelumnya. Dan hal inilah yang ingin kita hindarkan, terutama apabila Anda bekerja dan kita tidak mau karir Anda stop di dalam tahun 2025. Mari kita lihat apa saja keterampilan yang dapat kita lihat tahun 2025. Yang pertama adalah di dalam bidang sosial media. Kalau kita bisa melihat sosial media ini sudah dimanfaatkan dari sejak lama, ya, bukan hanya tahun 2024, bahkan di tahun-tahun sebelumnya. Penandanya adalah waktu itu kurang lebih di dalam tahun 2020, yang dimana kita melihat waktu itu ada terjadi namanya COVID. Nah, ketika itu, maka tahun 2020 banyak orang mencoba menggunakan namanya sosial media karena mereka sebelumnya tidak menggunakan tersebut atau bukan menjadi fokus utama mereka. Akan tetapi, dengan adanya periode 9 yaitu adalah periode yang kita lihat per 20 tahunan untuk namanya keberuntungan dan hal-hal lainnya, 2024 ini adalah dimulai sebagai suatu namanya penanda. Jadi, tahun 2024 ini karena dimulai nama periode 9, di mana periode 9 ini dengan elemen api, maka segala sesuatu dengan namanya sosial media akan menjadi sesuatu hal yang menguntungkan. Maka apabila Anda akan masuk di dalam bidang sosial media, misalkan Anda berada di dalam perusahaan dan Anda mengurus sosial media, maka di dalam bidang tersebut Anda dipastikan sangat-sangat aman. Dan dalam bidang sosial media ini bukan berarti Anda cuman melakukan namanya posting. Ingat,
Kalau Anda menggunakan nama posting, berarti bukanlah penggunaan pengelolaan yang baik, ya. Di dalam misalnya Anda menjadi seseorang atau bisa menjadi sama, mempunyai afinitas, ya, mempunyai keserupaan, mempunyai kecocokan dengan ular di sana, maka Anda harus mampu mengelola dengan baik sosial media, engagement-nya, bagaimana komentarnya, bagaimana share-nya. Inilah hal-hal yang harus dimiliki oleh Anda di tahun 2025 ini. Lalu berikutnya adalah menjadi seorang public speaking, ya. Jadi bidang public speaking ini adalah menjadi seseorang yang mampu berbicara di hadapan orang banyak. Mampu berbicara di hadapan orang banyak ini bukan berarti Anda dapat berteriak di mana saja. Anda dapat berbicara dengan siapa saja. Akan tetapi, public speaking adalah Anda mempunyai target tertentu. Anda dapat berbicara dengan struktur tertentu, dengan diksi tertentu, sehingga Anda diakui sebagai seorang profesional public speaker. Nah, oleh karena itu, banyak orang yang takut dulunya menjadi seorang public speaker. Tahun-tahun 2025 ini akan banyak orang yang mengambil sertifikasi untuk mereka mencoba menjadi seorang public speaker. Hal ini gunanya banyak sekali, bukan hanya digunakan oleh para influencer, mungkin juga afiliator yang ingin jualan, ya. Akan tetapi juga akan banyak digunakan oleh siapa? Orang-orang yang berada di dalam perusahaan, di mana orang-orang yang mampu berbicara dengan orang lain dengan lebih baik akan lebih dipertahankan dibandingkan Anda yang bekerja di balik layar. Jadi Anda harus berhati-hati juga. Lalu yang ketiga adalah di bidang artificial intelligence. Hal ini bukan berarti Anda menjadi seorang programmer di sana, bukan berarti Anda menjadi seorang desainer di sana. Anda mempunyai suatu produk sendiri, tetapi bagaimana cara Anda menggunakan AI dengan baik? Lalu bagaimana kalau misalnya Anda mampu menghasilkan produk tersebut? Tentunya ini adalah sebuah bonus bagi Anda, terutama ya apabila dengan catatan itu produk tersebut laku. Nah, jadi bagi Anda yang bisa menggunakan AI dengan baik, maka Anda akan lebih banyak dipertahankan di perusahaan. Yang terakhir, ini juga sangat menarik sekali ya untuk kita bahas, yaitu adalah di bidang investment. Dimana kalau di bidang namanya investment ini banyak orang yang akan masuk mencoba istilahnya menggulung portofolio mereka, menggulung keuangan mereka supaya mereka menjadi lebih cepat kaya lagi. Mereka lebih cepat suksesnya lagi dari segi namanya materi. Akan tetapi tahun namanya ular ini akan ada banyaknya trik. Sesuatu namanya tren tidak dapat Anda lakukan ya, dan Anda lihat begitu saja dan itu Anda dapat pakai selamanya. Karena tren di dalam tahun 2025 ini adalah trennya adalah tren fleksibel. Artinya cepat berubah. Artinya Anda juga harus banyak melakukan namanya penyesuaian. Nah, itulah hal-hal keterampilan yang harus Anda miliki di dalam tahun 2025. Kita akan membahasnya lebih banyak lagi di dalam sio-sionya. Jadi di dalam zodiak tahun kelahiran Anda, apa yang harus Anda penuhi, apa yang Anda harus tingkatkan, sehingga Anda dapat memanfaatkan tahun 2025 ini dengan baik juga. Maka jangan kemana-mana, tetaplah masih di dalam program Roni Metafisika, kami kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kalau misalnya tadi Anda sudah mengetahui apa yang akan terjadi dalam tahun 2025, bagaimana cara pemanfaatannya, tentunya Anda akan sangat penasaran sekali apa yang harus dilakukan bagi Anda orang-orang bersio tertentu yang akan saya diskusikan pada episode kali ini. Kalau misalnya di episode sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang orang-orang yang mempunyai tahun kelahirannya adalah tahun kelahiran tikus, kerbau, kemudian macan, dan juga yang terakhir adalah tahun kelahiran kelinci, kita akan sama-sama membahas mengenai 4 lagi zodiak. Di dalam episode kali ini, supaya Anda mempunyai persiapan tahun 2025 dan Anda dapat bertahan dengan baik dan memanfaatkan dengan baik pula, sehingga Anda dapat melakukan atau Anda mendapatkan namanya promosi dalam tahun 2025. Mungkin itu yang Anda inginkan, kan? Nah, lalu mari kita bahas per satu-satu sio tersebut. Yang pertama adalah yang untuk kali ini kita bahas setelah dari orang-orang sio kelinci, yaitu adalah orang-orang bersio naga. Untuk orang-orang bersio naga, kita dapat melihat elemennya adalah elemen tanah. Akan tetapi, elemen tanah dari orang-orang bersio naga ini adalah elemen tanahnya yang. Jadi orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sangat keras. Tetapi, orang-orang dengan elemen tanah yang keras ini adalah orang-orang yang punya prinsip. Orang-orang yang mempunyai namanya visi.
Oleh karena itu, mereka ini akan sangat baik sekali ketika mereka di dalam bidang namanya business development. Karena business development namanya bisnis yang di-develop, dikembangkan, sesuatu yang belum ada. Mereka melihat jauh ke depan, apa yang dapat dilakukan, apa yang dapat diusahakan. Untuk orang-orang bersionaga ini akan mempunyai passion yang jauh lebih tinggi dibandingkan oleh orang lain, terutama di dalam sesuatu bisnis yang jauh mungkin tidak dilihat oleh orang lain. Mungkin dilihat sama orang lain biasa saja, oleh mereka ini adalah suatu namanya visi. Kesulitan tantangan bagi orang-orang bersionaga ini adalah sesuatu hal yang biasa. Karena mereka menganggap namanya kesulitan dan tantangan adalah bagian dari suatu upaya pencapaian supaya mereka jauh lebih berhasil dibandingkan oleh orang lain. Menjadi seorang business development ini bukan berarti Anda harus selalu berada di dalam perusahaan. Anda juga dapat menjadi seorang entrepreneur sendiri. Artinya, Anda dapat mempunyai suatu usaha yang dapat Anda kembangkan sendiri. Tentunya kuncinya di sini bukanlah usaha yang biasa. Contoh, apabila orang-orang yang bersionaga, kemudian mereka ingin membuka hal yang biasa, seperti misalkan membuka usaha makanannya adalah usaha makanan yang biasa, ya, di mana Anda misalkan contoh nasi goreng saja, atau Anda membuka rumah makan ayam. Akan tetapi orang-orang yang mempunyai dengan sionaga, mempunyai suatu usaha yang biasa, maka itu akan menyalahi dari kodrat mereka. Karena mereka akan menganggap hal itu menjadi biasa dan mereka tidak semangat di dalam menjalaninya, sehingga apabila terjadi masalah, mereka pun juga akan lebih mudah melepaskannya. Nah, inilah yang sebenarnya yang kita harus pikirkan, kita diskusikan untuk orang-orang bersionaga. Nah, jadi kalau misalnya Anda mempunyai suatu bisnis, yang Anda harus lakukan bagaimana bisnis tersebut adalah bisnis yang visioner, bisnis yang baru, bisnis yang tidak dipikirkan oleh orang lain, bisnis yang ke depan kemungkinan akan laku. Tentunya tidak ada jaminan dan garansi 100% pasti akan berhasil di dalam setiap namanya business development. Yang kedua adalah menjadi public relation officer. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa seorang yang bersionaga adalah seorang yang visioner. Dengan dia visioner tersebut, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mampu untuk bisa menyampaikan gagasannya dengan baik. Kita tahu kalau misalnya ada beberapa orang yang mampu untuk berbicara di depan umum dengan cara yang mungkin teknik menggebu-gebu, sehingga orang lain juga ikut bangkit semangatnya ketika mendengarkan orang tersebut. Nah, untuk orang-orang bersionaga, menjadi seseorang membangkitkan gairah, membangkitkan sesuatu semangat adalah sesuatu hal yang mempunyai keunggulan tersendiri bagi orang bersionaga. Karena mereka memang diciptakan untuk dapat menyampaikan hal tersebut dengan lebih baik dibandingkan oleh zodiak-zodiak yang lain. Nah, kalau kita lihat, jadi orang-orang bersionaga tersebut bukan hanya menjadi seorang yang visioner, tetapi mampu mengungkapkan visi mereka dengan baik. Maka menjadi seorang public relation officer, menjadi seseorang yang mampu menggandeng orang lain untuk bersama dengan mereka. Mereka ini juga jagoannya. Jadi kalau misalnya Anda bergerak di dalam bidang misalkan multi level, nah mereka ini juga adalah seseorang yang cukup baik untuk Anda pertimbangkan. Tentunya kita juga harus melihat nanti ya, kalau untuk secara lebih detail, ya harus dilihat dari tanggal, bulan, dan juga jam. Nah, mari kita lihat yang berikutnya untuk tahun kelahiran ular. Untuk orang-orang dengan tahun kelahiran ular ini adalah, tahun ini mereka adalah rajanya. Di dalam istilah metafisika, tahun istilah ular ini, di dalam tahun 2025, mereka disebut namanya Grand Duke. Mereka ini adalah pemimpinnya, mereka adalah jenderalnya. Jadi bisa Anda bayangkan kalau misalnya menjadi jenderal, semua mata tertuju kepada Anda. Bagi beberapa orang akan mengatakan bahwa hal tersebut adalah baik. Karena ketika banyak mata yang memandang kepada Anda, maka banyaknya peluang yang akan didapatkan oleh Anda. Tetapi Anda jangan lihat begitu saja. Kita dapat melihat bahwa di dalam teori yin dan yang, bahwa ada sesuatu namanya positif, pasti ada negatifnya. Ketika ada semua mata tertuju kepada Anda untuk hal-hal yang positif, maka hal yang negatif pun akan jauh terlihat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Maka perhatikan Anda, jangan sampai Anda menjadi sombong atau congkak ketika Anda mendapatkan perhatian. Karena orang-orang dengan sio ular itu suka sekali dengan namanya pujian.
Nah, oleh karena itu kita lihat yang pertama, untuk orang-orang bersio ular, karena Anda menjadi pusat perhatiannya, apa yang cocok buat Anda? Menjadi seorang motivator. Menjadi seseorang yang membangkitkan semangat orang lain. Tentu ini akan berbeda dengan orang-orang yang bersio naga. Orang bersio naga menyampaikan sesuatu yang belum. Akan tetapi ini adalah menyampaikan inspirasi. Inilah yang berbeda dengan orang-orang bersio naga. Orang-orang dengan sio ular menyampaikan sesuatu hal-hal yang teknis. Mereka menyampaikan tips-tips, mereka menyampaikan trik-trik. Dan ini akan berbeda dengan namanya hanya sekedar gagasan. Nah, orang-orang bersio ular ini adalah orang-orang yang praktis. Maka ketika menjadi seorang motivator, maka ini juga menjadi seseorang yang baik sekali ya. Yang kedua adalah menjadi seorang AI designer atau menjadi seorang analis. Karena mereka ini adalah orang-orang yang pintar sekali di dalam namanya melakukan pengelolaan. Ketika mereka pintar di dalam melakukan namanya pengelolaan, maka sesuatu aset yang dikelolanya juga dapat berkembang juga dengan baik. Nah, terakhir yang paling penting nih ya, yang pasti ditunggu-tunggu di dalam bidang sosial media adalah menjadi seorang influencer. Tentunya banyak sekali kalau kita melihat ya anak-anak muda zaman sekarang cita-cita mereka menjadi seorang influencer. Ya karena mereka bisa mendapatkan suatu keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan hanya sekedar gaji. Akan tetapi jangan salah, menjadi seorang influencer bukan berarti sesuatu hal itu akan baik semuanya. Jangan Anda melakukan sesuatu namanya topeng di dalam namanya melakukan sesuatu pengenalan dalam sosial media. Karena itu akan menjadi titik balik Anda akan bermasalah nanti di kedepannya. Oleh karena itu, apabila Anda menjadi seorang influencer, terutama Anda di bidang, misalkan contohnya, ya Anda adalah seorang yang mempunyai sio ular, maka perhatikan dengan baik itu sesuai dengan karakter dan pribadi Anda. Nah, itu yang sudah kita lihat. Kalau misalnya kita melihat di dalam bidang ada ternyata ya tadi ya, orang-orang bersio naga dan juga sio ular, maka itulah hal-hal yang harus Anda pertimbangkan supaya Anda kuasai dengan baik. Maka jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi tetap di dalam program Roni Metafisika. Baik pemirsa, kalau misalnya tadi Anda sudah menguasai atau Anda sudah tahu, nah Anda boleh catat dan Anda boleh bagikan kepada rekan-rekan Anda, kepada sanak saudara Anda, kepada mungkin orang-orang yang membutuhkan bantuan dan mereka juga pusing. Mungkin di saat ini apa yang harus mereka lakukan. Ini mungkin bisa menjadi jawaban buat mereka dan ini juga bisa membantu orang lain supaya mereka dapat bergerak lebih maju dan juga bertahan di dalam tahun 2025. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai namanya orang-orang yang bersio naga, kemudian orang bersio ular, nah kali ini sesuai dengan janji saya, masih ada 2 lagi sisa yang akan kita bahas, yaitu orang-orang bersio apa? Ada yang bisa menebak? Ya, orang bersio kuda dan juga adalah orang bersio kambing. Nah, kita lihat untuk orang-orang bersio kuda. Orang bersio kuda ini mempunyai suatu elemen api, di mana orang bersio kuda ini adalah seorang energik, orang yang sangat semangat. Bahkan kita bisa melihat orang-orang yang mempunyai sio kuda ini seakan tidak pernah habis energinya. Selalu ada saja energi yang untuk dihabiskan. Selalu kayaknya ada tambahan energi ketika mereka melakukan sesuatu hal di mana orang-orang lain sudah berhenti dan sudah lelah. Mereka ini masih tetap dapat berlari. Itu adalah suatu kelebihan oleh orang-orang bersio kuda. Nah, untuk orang-orang bersio kuda, terutama mereka ini adalah orang-orang yang jago sekali ya di dalam mendapatkan perhatian oleh orang lain. Dan tahun 2025 ini memang belum terlihat, tetapi Anda dapat membangun namanya momen. Membangun namanya suatu waktu supaya Anda ke depannya menjadi lebih baik lagi. Tenang, sehabis dari sio ular, maka tahun 2026 adalah tahun buat Anda orang-orang bersio kuda. Maka bangun momen Anda dapat menjadi seorang afiliator. Anda dapat mempunyai sesuatu barang-barang untuk Anda jual dan Anda manfaatkan kemampuan Anda untuk dapat jualan. Karena orang-orang bersio kuda ini adalah orang-orang yang hebat di dalam namanya jualan. Mereka ini adalah orang-orang yang tangguh, tidak kenal namanya menyerah. Mereka ini mampu untuk bisa bergerak dengan terus. Nah, ketika misalnya orang-orang lain sudah berhenti pada saat pertemuan kelima dan tidak deal, maka orang-orang sio kuda mampu bertemu di pertemuan ke-6, ke-7, dan selanjutnya. Dan mereka lah yang akan mengambil omset-omset orang lain yang tidak dapat diambil. Nah, menjadi seorang afiliator juga adalah seseorang yang juga baik sekali karena mereka juga mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Di dalam bidang sosial media,
Apalagi Anda menjadi seorang afiliator dan Anda dapat melakukan live karena Anda mempunyai suatu energi yang sangat luar biasa dan Anda dapat tumpahkan semua ketika Anda melakukan sesi live ya, ketika Anda melakukan jualan. Nah, yang kedua, selain Anda menjadi seorang afiliator misalnya untuk di dalam sosial media, bagi Anda yang bergerak di perusahaan dan Anda terlibat di dalam perusahaan, dan Anda juga terlibat di dalam divisi sales, maka posisi Anda sangat-sangat aman. Walaupun tahun 2025 penjualan Anda tidak terlalu baik, akan tetapi juga tidak buruk. Dan ini akan membangun momen Anda tahun 2026, Anda akan memanen hasilnya. Cari semua klien yang dengan lebih giat lagi. Cari semua database lagi. Korek lagi semua hasil dari kenalan-kenalan Anda. Ya, cari referral sebanyak mungkin. Karena ini adalah sesuatu yang dapat Anda manfaatkan nanti di kedepannya tahun 2026. Supaya Anda dapat menjadi seorang raja baru. Dan Anda mendapatkan panen hasil yang berlimpah-limpah ketika Anda sudah membangun momennya di dalam tahun 2025. Hal ini akan sangat penting sekali untuk orang-orang bersio kuda. Sebagai suatu fondasi. Karena mempersiapkan sebagai the next general. The next untuk penguasa di dalam tahun 2026. Lalu berikutnya yang penting lagi adalah dapat menjadi seorang relationship manager. Maksudnya bukan Anda menjadi seorang staff terus, akan tetapi menjadi seseorang yang mampu membangun relasi dengan orang lain. Walaupun di sini Anda membangun relasinya, di sini adalah pengelolaan relasi. Di dalam konteks relation manager di sini bukan berarti Anda menjadi seorang staffnya. Tetapi bisa jadi Anda memanage, Anda juga bisa berada di atasnya. Ya, Anda bisa menjadi seorang yang berada di atas dari RM untuk di dalam perusahaan strukturnya, akan tetapi Anda fungsinya tetap memanage namanya hubungan, membina namanya hubungan, mengelola namanya hubungan. Karena tahun 2025 adalah tahun di mana kuncinya Anda mampu mengelola dengan baik. Itu untuk orang-orang bersio kuda. Mari kita lihat yang terakhir. Untuk di program kali ini, ya di episode kali ini adalah orang-orang dengan sio kambing. Nah, untuk orang-orang dengan sio kambing, tentunya ada beberapa hal connected dengan tadi ketika orang bersio kuda. Karena mereka ini juga mampu untuk memanage orang lain dengan baik. Nah, prinsip dari orang-orang bersio kambing adalah mereka lakukan go extra mile. Artinya mereka mau melakukan yang lebih dibandingkan oleh orang lain. Tentunya, hal tersebut mungkin dapat dilihat sesuatu hal yang dianggap oleh para zodiak lain, sesuatu yang tidak ada harganya, sesuatu yang belum dihargai, tetapi Anda mau lakukan. Ini adalah kunci penting oleh orang-orang yang dengan bersio kambing. Sehingga ketika Anda menjadi seorang public relation, Anda bukan hanya dapat menggandeng orang lain, tetapi Anda juga dapat menservis mereka dengan baik. Anda dapat melayani mereka dengan baik juga. Anda dapat memberikan suatu nilai lebih lagi buat orang lain. Sehingga orang akan melihat Anda adalah seseorang yang lebih dibandingkan oleh orang lain. Walaupun di dalam tahun ini Anda menemui banyaknya kesulitan. Karena untuk orang bersio kambing tahun ini bukanlah tahun yang baik. Ya, karena Anda sudah mendapatkannya kurang lebih 2 tahun yang lalu. Maka Anda harus melewati namanya kesulitan. Tapi ingat, sesuatu yang kita lihat di dalam dunia ini, kadang Anda ada di bawah, kadang Anda di atas. Di bawah Anda membangun fondasi, di atas Anda mempersiapkan ketika Anda membangun fondasi. Itulah konsep di mana metafisika didirikan agar Anda dapat melakukan persiapan. Dan ini bukanlah sesuatu hal yang mistik. Yang kedua adalah sebagai seorang sistem integrator. Karena mereka ini adalah orang-orang yang hebat. Orang yang mampu menggandeng orang lain. Maka ketika membangun sebuah namanya sistem, mereka ini adalah yang mampu untuk mengkoneksikan. Mampu yang menghubungkan dari divisi yang satu dengan divisi yang lain. Mampu menghubungkan sistem yang satu dengan sistem yang lain. Maka disebut dengan namanya sistem integrator. Mereka ini adalah orang-orang yang hebat dan mampu mengelola hubungan tersebut. Walaupun tahun ini Anda mempunyai namanya beban mental. Ya. Yang terakhir adalah customer related service. Artinya tahun ini adalah tahun di mana Anda harus lebih banyak melayani. Di mana Anda melayani di sini lebih banyak adalah melayani pelanggan. Karena pelanggan adalah kunci utama bagi perusahaan untuk dapat terus bertahan. Tanpa ada pelanggan, tanpa ada namanya customer yang baru, maka perusahaan akan siap-siap
tetap gulung tikar. Oleh karena itu, bagi Anda orang sio kambing, maka Anda juga memegang peranan yang penting agar perusahaan Anda juga dapat bertahan dan Anda pun dapat layak dipertahankan juga di dalam perusahaan karena Anda mampu untuk menggandeng banyak orang dan Anda mampu untuk melakukan pelayanan dengan baik. Nah, inilah yang sudah kita lakukan dan Anda dapat catat dan Anda juga dapat bagikan kepada banyak orang juga untuk orang-orang yang namanya bersio. Bukan hanya tadi sio naga, ya, tapi ada tadi sio ular, kemudian sio kuda, dan juga sio kambing. Maka terus pastikan Anda menonton program Roni Metafisika karena kami membahas bukan hanya soal keberuntungan, tapi juga bisnis, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada episode berikutnya.